Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat yang saya banggakan, hari ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan, aparatur negara, relawan, dan masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Pandemi COVID-19 ini harus kita tanggulangi bersama-sama. Tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, semua elemen harus berperan demi memutus rantai penyebarannya hingga selesai. Kami perhatikan dari hari ke hari, partisipasi pemerintah, masyarakat bersama-sama telah meningkat dengan pesat. Tidak hanya kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan anjuran-anjuran yang telah diberikan pemerintah, namun juga secara proaktif melakukan kegiatan-kegiatan, menggalang donasi, serta menyumbangkan waktu dan tenaga untuk saling melindungi. Di beberapa daerah kita lihat saat ini mulai dilaksanakan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum, di rumah-rumah ibadah, di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat lain. Ini membuktikan komitmen kita bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini di Sumatera Utara. Kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk secara bersungguh-sungguh mengawali dari yang paling depan, dari hulu adalah kita berusaha untuk memutus rantai di tengah masyarakat dengan cara menjaga jarak, juga menjaga jarak fisik pada saat berkomunikasi dengan lingkungan sosial dengan jarak aman lebih kurang 2 meter. Hindari berkumpul-kumpul, hindari kerumunan, ini adalah upaya yang paling benar, upaya yang paling rasional, dan upaya yang paling bagus diterapkan sehingga diharapkan terjadi pemutusan rantai penularan kepada masyarakat. Demikian juga pelaksanaan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir yang dilaksanakan lebih minimal 20 detik, karena kita tahu sabun dan deterjen adalah zat yang paling bagus untuk merusak dinding virus sehingga virus akan mati. Sesering mungkin kita lakukan pada saat makan dan minum, juga jangan pernah menyentuh bagian muka, wajah, mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan pakai sabun. Karena rute-rute ini yang paling mudah untuk menularkan virus. Mungkin kita tidak ketemu orang secara langsung, mungkin kita bisa menjaga jarak kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, tetapi sentuhan tangan yang tidak dicuci dengan sabun akan mampu mengantarkan virus ini ke dalam saluran pernafasan kita yang akhirnya menyebabkan kita terinfeksi. Oleh karena itu, masyarakat Sumatera Utara sekalian lebih baik berada di rumah, lebih aman berada di rumah, tetap berada di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadahlah sementara dari rumah. Inilah yang menjadi kesadaran kita untuk bersama-sama saling membantu
agar semuanya bisa menjalankan anjuran ini dengan cara sebaik-baiknya. Kemudian selalu ikuti perkembangan COVID-19 ini dari kanal-kanal saluran yang benar, agar tidak terbawa pada berita-berita yang menyesatkan, yang menggelisahkan dan menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Seandainya ada informasi yang ingin didengar dengan cepat, para masyarakat sekalian bisa mengakses YouTube Humas Sumut, juga bisa menghubungi call center COVID Sumut 0821 6490 2482 dan media center dengan nomor kontak 0852 6131 7122 serta masyarakat sekalian bisa menghubungi call center yang ada di kabupaten kota masing-masing. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai Selasa 31 Maret 2020 telah menaikkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi tanggap darurat untuk menekan COVID-19. Peningkatan status ini ditetapkan dalam SK Gubernur Sumatera Utara yang ditetapkan pada hari Senin 30 Maret tahun 2020. Kenaikan status ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang paling utama adalah adanya kenaikan eskalasi orang yang terjangkit virus COVID-19, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat, fokus, dan terpadu. Kenaikan status bencana menjadi tanggap darurat juga berdasarkan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status nasional tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Selain menaikkan status menjadi tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pemerintah juga menetapkan perpanjangan masa waktu bencana dari status siaga darurat bencana yang sebelumnya berlaku selama 14 hari dan berakhir 30 Maret, maka jadi tanggap darurat sejak tanggal 31 Maret hingga 29 Mei tahun 2020. Terkait dengan status sumut ini, ada perubahan struktur gugus tugas di Sumatera Utara, menindaklanjut keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jika sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sumut adalah Kepala BPBD, maka saat ini gugus tugas langsung dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Wakil 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Wakil 2 Kapolda Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, hingga pada hari ini, Selasa 31 Maret tahun 2020, pukul 17.00 WIB, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Pasien positif berjumlah 26 orang. Ya, ada penambahan menjadi 6 orang dari sebelumnya 20 orang. 5 orang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan cepat, rapid test. Lalu pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 70 orang. Orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 2.934 orang. Dari data di atas disampaikan bahwa data orang dalam pemantauan yang melapor mengalami peningkatan sebesar 0,8%. Data pasien positif mengalami peningkatan sebesar 23%. Dan data pasien dalam pengawasan mengalami penurunan sebesar 8,5% dari hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020 pukul 17.00. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengulangi bahwa penularan di luar masih terus terjadi, bahwa kasus positif masih akan terus bertambah. Karena itu saya mengingatkan sekali lagi, jaga jarak, jangan berdekatan, hindari tempat berkumpul yang padat, cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah, dan manakala ada yang sakit, patuhi etika manakala kita batuk,
Manakala kita bersin, tutup pakai sapu tangan atau menggunakan masker agar tidak bisa menyebar kemana-mana. Kemudian, lebih aman berada di rumah, produktiflah di rumah. Inilah yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, bersama-sama untuk disiplin, jadilah pahlawan untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa kita. Kita yakin kita pasti mampu melakukan dan melewati masalah ini. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan hari ini. Kami juga akan menyampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada studio kami. Yang pertama adalah fungsi utama call center. Ya, kami sampaikan bahwa masyarakat Sumatera Utara saat ini seluruh kabupaten kota sudah memiliki gugus tugas tingkat kabupaten kota. Juga memiliki call center di daerahnya masing-masing. Dengan fungsi adalah untuk informasi awal terkait dengan penyebaran, gejala-gejala, terakhir penanganan dan rujukan penderita-penderita coronavirus yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk pada kami, bagaimana dengan penderita disabilitas jika akan berobat? Kami sampaikan bahwa disabilitas bisa menggunakan call center kabupaten kota ataupun call center Provinsi Sumatera Utara jika mengalami gejala-gejala seperti gejala virus corona COVID-19 ini. Ya, jadi bisa menghubungi call center di kabupaten kotanya agar bisa diarahkan kepada pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dan dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya kami sampaikan ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kepada kami olahraga apa yang masih dibolehkan. Olahraga yang dibolehkan adalah olahraga yang tidak mengundang kerumunan. Ya, jadi olahraga yang bersifat individual, termasuk di dalamnya jogging dan lain-lain. Saya kira itu aja. Lalu ada pertanyaan, kira-kira ada rekan media atau kawan-kawan yang ada di luar yang akan menggunakan fasilitas telekonferensi kami di studio, mungkin bisa kami persilakan. Mungkin pertanyaan pertama saya soal Pak Presiden Jokowi kan baru menaikkan. Ya, kira-kira ada kawan-kawan dari media yang menggunakan fasilitas telekonferensi yang memang sudah kita sediakan untuk berdiskusi dan menyampaikan sesuatu kepada kami, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Pak, jurnalis CNN Indonesia TV, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak, apakah benar salah seorang pegawai dari BNNB Provinsi Sumatera Utara rapid testnya sudah dinyatakan positif dan meninggal dunia, Pak? Inisialnya C, perempuan berusia 35 tahun. Dan kemudian seperti apa penanganan selanjutnya di kontak eratnya, Pak? Mohon informasi. Baik, ada lagi? Ya, satu saya Pak, Prayogo Utomo dari IDN Times. Ya, silakan. Saya mau nanya, itu kan Pak Jokowi baru menaikkan soal PSBB secara pusat. Di Sumut nanti penanganannya seperti apa, Pak? Tindak lanjutnya PSBB itu, apakah ada penanganan dampak sosialnya untuk memberikan pembiayaan kepada warga Sumut yang kurang mampu atau gimana, Pak? Dan anggaran di Sumut sudah seperti apa, Pak, untuk persiapan PSBB itu? Yang kedua, Pak, mungkin soal biaya tes corona. Beberapa rekan-rekan kami mendapat informasi soal bahwasannya tes corona itu dikenakan biaya. Sedangkan kemarin Pak Edi Rahmayadi sudah mengatakan untuk tes terkait corona semuanya gratis. Itu gimana, Pak? Mungkin dua itu aja. Terima kasih. Tetap semangat, Pak Jubir. Oke, terima kasih. Yang pertama saya akan sampaikan bahwa hari ini berdasarkan informasi yang kami peroleh di
gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada 1 orang pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia ya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan, dan pada pemeriksaan laboratorium menggunakan rapid test, tes cepat, itu hasilnya positif. Ya, hasilnya positif. Ya, kepada pasien dan para kontak erat sudah kita tindak lanjut. Hari ini kita sudah lakukan pemeriksaan penyelidikan epidemiologi kepada para kontak erat korban, ya. Para kontak erat korban, dan hasilnya juga sudah kita dapat, ya, hasilnya sudah kita dapat dan segera akan kita tindak lanjut sambil terus mengejar kontak erat yang lain, ya. Jadi hari ini memang betul ada 1 orang PDP yang dirawat di rumah sakit swasta yang berdasarkan rapid test positif telah meninggal dunia tadi pagi, dan sebagai informasi pada pasien ini telah dilakukan perawatan lebih kurang 4 hari, ya, 4 hari. Selanjutnya dari IDN Times, ya, terkait pertanyaan saya akan menjawabnya dari bawah, ya. Biaya virus corona, tes corona ini gratis, Pak. Ya, tes corona gratis, bahkan kepada PDP yang sudah dirawat itu semua ditanggung pemerintah. Ya, bukan hanya tes coronanya, tapi semua perawatan yang biaya yang timbul akibat perawatan PDP yang dirawat di rumah sakit semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Terkait dengan surat yang telah ditandatangani Presiden terkait anggaran dan termasuk support kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, nanti Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Satgas Gugus Tugas Percepatan juga selaku pimpinan darurat wilayah Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikannya secara langsung. Ada lagi, Pak? Satu lagi pertanyaan? Daniel dari Harian Mister. Halo. Ya, silakan, Pak. Mau tanya soal itu tadi kami dapat keluhan dari masyarakat soal penanganan di Rumah Sakit Pringadi, terus sama yang di Bunda Tamrin gitu. Nah, kalau yang di Rumah Sakit Pringadi tadi, Pak, soal itu kan ada hubungannya sama pasien yang meninggal semalam, yang di Harapan Pasti itu kan beberapa keluarga intinya kan sudah di rapid test dan dinyatakan negatif, dan mereka saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah seperti itu. Tapi ada beberapa kerabat, salah satu keluarganya kan ada yang mengalami gejala gitu, sakit, dan dirujuk kan langsung diisolasi, tapi sampai sekarang pihak keluarga masih menunggu statusnya ini yang menjadi masalahnya adalah karena rumah sakit sendiri mereka belum mendapat kejelasan secara pasti soal biayanya seperti itu, karena sejak kemarin orang tersebut masuk dengan status pasien umum seperti itu. Pada sebenarnya dia itu sudah mempunyai kontak langsung dengan yang meninggal semalam itu, Pak, seperti itu. Nah, ini butuh kejelasan kenapa ODP tidak bisa digratiskan, karena mereka atau misalkan status ODP atau PDP terus yang diisolasi seperti itu selama 14 hari, kemungkinan besar kan biayanya sangat besar seperti itu. Dan pihak rumah sakit sendiri mengaku bahwa mereka belum mendapat surat dari pemerintah terkait menggratiskan biaya perobatan baik untuk PDP maupun pasien yang terkait dengan COVID-19 seperti itu, Pak. Terus yang kedua soal jumlah PDP yang meninggal di Sumatera Utara, ini masih simpang siur jumlahnya. Berapa PDP di Sumatera Utara, karena kemarin yang di Deli Serdang itu tidak dihitung, terus yang di
dengar itu tidak dihitung gitu. Kami hanya dengar beberapa yang meninggal, PDP yang meninggal di Kota Medan, itu supaya jelas gitu. Itu berapa pasien positif yang meninggal, terus berapa PDP yang sudah meninggal sekarang gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terkait dengan pelayanan di rumah sakit, ya, saya ulangi kembali bahwa seluruh biaya yang timbul terhadap perawatan pasien dalam pengawasan itu semuanya ditanggung negara, ya, baik di rumah sakit swasta ataupun di rumah sakit negeri. Seandainya memang ada perbedaan pelayanan, nanti mungkin kami akan mencoba berkoordinasi dengan rumah sakit yang menerima pasien tersebut agar pelayanan ini bisa kita standarisasi. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan satu rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit GL Tobing. Ini semua SOP-nya sudah sama dengan penanganan penderita pasien-pasien PDP yang ada secara nasional. Selanjutnya, dalam waktu dekat kita akan membuka satu rumah sakit rujukan lagi, Rumah Sakit Marta Friska. Ya, hal ini untuk mengantisipasi seandainya ada lonjakan jumlah PDP. Ya, untuk pembiayaan semuanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menggratiskan. Selanjutnya terkait dengan data PDP, ya kami sampaikan bahwa gugus tugas hanya mendapat data penderita yang positif, ya, penderita positif, lalu ada PDP yang meninggal, ya. PDP yang meninggal ini memang jumlahnya ini simpang siur terkait data. Nanti kami akan coba sinkronkan kepada rumah sakit yang merawat PDP yang meninggal agar segera menyampaikan. Karena kami sampaikan bahwa untuk saat ini masih banyak juga pasien non-COVID yang meninggal di dalam perawatan. Sehingga mungkin ada ketidakcocokan data yang masuk kepada kami di gugus tugas dengan data yang ada di rumah sakit itu juga. Jadi kami akan coba terus memperbaiki agar semua datanya itu bisa sama, ya. Satu lagi, Pak. Saya Tuti Lubis dari SCTV, Pak. SCTV Ya. Indosiar. Saya ingin bertanya, apa langkah yang akan dilakukan gugus tugas dalam menyikapi masih terjadinya penolakan-penolakan di masyarakat, baik itu terhadap pasien PDP dan keluarganya, maupun juga bagi jasad atau jenazah yang akan dikuburkan di sekitar pemukiman mereka, Pak. Itu saja, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, kami ada banyak menerima laporan terkait dengan penolakan masyarakat terhadap para PDP, termasuk juga penolakan masyarakat terhadap jenazah pasien terkonfirmasi yang akan dimakamkan, ya. Kami sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa terinfeksi coronavirus ini bukan sesuatu yang aib, ya. Jadi aib, bukan aib. Jadi tolong kita bisa akan terus mensosialisasikan bahwa penyakit corona ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, penyebabnya virus dan penanganannya serta pasca perawatan seandainya meninggal itu juga semua sudah diatur dengan aturan-aturan, ya. Kami sudah bekerja sama dengan para aparat pemerintahan yang ada di wilayah, ya, yang ada di wilayah kabupaten kota, termasuk dengan aparat-aparat hukum untuk terus aktif bersosialisasi terkait dengan penanganan dan pemutusan rantai coronavirus 19 ini, agar masyarakat bisa semakin paham, ya, sehingga menerima informasi yang baik, sehingga tidak ada lagi penolakan-penolakan terhadap PDP, penolakan-penolakan terhadap mayat-mayat yang akan dikebumikan atau dimakamkan di wilayahnya. Karena semua itu sudah diantisipasi dengan baik, sehingga untuk menularkan itu sudah diminimalisasi. Saya rasa demikian dari kami, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk update hari ini, kita berharap marilah sama-sama kita terus bergandengan tangan agar virus ini segera bisa musnah dari bumi Sumatera Utara. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.